Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, para anggota yang saya muliakan, mitra saya, sahabat saya, Mas Iwan, Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pak Iwan, Deputi BPKP, Direktur Dana Transfer Umum, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu saya ingin memberikan sebuah apresiasi penghargaan atas kesempatan yang diberikan untuk guru-guru agama masuk ke dalam skema P3K ini. Apresiasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menpan, BKN, Kementerian Keuangan. Walaupun menyisakan banyak persoalan buat kami, karena kebanyakan guru-guru kami adalah guru-guru yang berada di madrasah. Saya mencoba memberikan catatan-catatan atas pertanyaan berdasarkan butir-butir yang disampaikan oleh Pak Sekretariat Komisi 10 yang disampaikan pada kami. Yang pertama bahwa mekanisme penganggaran Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan skema pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa rencana penganggaran Kementerian Agama terkait dengan skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN dilakukan melalui penyediaan anggaran dari Kementerian Keuangan yang tentu saja berbasis roadmap dari Bappenas. Dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2021 belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji guru sekitar 9.464 guru honorer sebagai sisa dari K2 yang direncananya akan diangkat melalui skema P3K tahun 2021 ini. Anggaran disediakan melalui mekanisme cost sharing, dan selanjutnya untuk sisa kekurangannya akan diajukan melalui mekanisme anggaran BABUN di Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentu saja sangat concern dalam membantu guru-guru non-PNS terkait dengan pemberian tunjangan profesi guru non-PNS di madrasah, TPG guru agama Islam non-PNS di sekolah umum, kemudian insentif ustadz di pondok pesantren, insentif guru non-PNS PAI, kemudian tunjangan guru non-PNS yang belum disertifikasi, guru non-PNS yang menerima tunjangan khusus, termasuk guru non-PNS pada pendidikan diniyah formal dan muadalah di pondok pesantren. Mengenai regulasi yang diimplementasikan di Kementerian Agama, regulasi telah dikeluarkan hanya berupa surat edaran Sekretaris Jenderal terkait dengan pemenuhan kuota pengangkatan ASN yang diperoleh dari Kemenpan RB dan BKN. Sedangkan implementasinya dilaksanakan dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan melalui Penmenpar RB, kemudian RKBKN, misalnya tentang syarat, kriteria, dan kuota atau jumlah ASN yang akan diangkat. Jadi pada saat ini kalau kemudian berapa kebutuhan GTK yang akan dijadikan ASN berbasis kebutuhan kami di madrasah, maka kebutuhan anggaran pengangkatan guru tenaga honorer pada madrasah, ini hanya madrasah artinya pendidikan Islam, karena pendidikan agama lain juga membutuhkan anggaran. Pada tahun 2021 sekitar 3,6 triliun untuk 96.400 PPK dengan asumsi setiap bulan 3.100.000 selama 12 bulan. Sedangkan untuk 2022 dibutuhkan 1,8 untuk 48.200 PPK PNS baru ditambah dengan PPK P3K sebelumnya, sehingga kebutuhan anggaran yang akan dibutuhkan mencapai 5,4 triliun. Kemudian pada tahun 2023 kebutuhan anggaran sebesar 1,8 untuk membayar 48.200 PNS baru ditambah dengan
angka tadi, sehingga pada tahun 2023 kebutuhan kami sekitar 7,2 triliun. Adapun pengangkatan guru honorer di sekolah, khususnya di SMP, SD, SMA, dan SMK yang menjadi P3K tahun 2021 yang akan mengangkat sebanyak 27.300, yang nanti mungkin dikoreksi oleh Mas Iwan karena hasil pemadanan data ternyata ada ganda-ganda ya. Kementerian Agama tidak memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran tersebut, mengingat guru agama yang disebutkan tadi diangkat oleh Pemda, dan sesuai dengan regulasi yang ada, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab hanya dalam persoalan pemetaan, kemudian pengusulan kebutuhan guru agama yang ditujukan kepada Kemenpan RB, dan mengawal muatan pendidikan agama, termasuk dalam konteks pengangkatan P3K adalah menyiapkan soal dan modul seleksi. Kemudian mengenai koordinasi Kementerian Agama dengan Bappenas dan Kemenkyu, koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkyu tentu saja rutin dilakukan, baik terkait dengan penyiapan program dan anggaran secara keseluruhan maupun berkenaan dengan skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan trilateral meeting yang melibatkan tiga pihak, yaitu Kementerian Agama, kemudian Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan misalnya melalui penyusunan rencana regulasi setingkat Perpres dan rencana implementasi dalam wujud roadmap atau peta jalan. Dalam rangka menjaga optimalisasi anggaran fungsi pendidikan yang dapat digunakan untuk mendukung skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, dalam pandangan kami, menurut hemat kami, optimalisasi anggaran fungsi pendidikan yang digunakan untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer seyogianya dilakukan secara proporsional dan keadilan. Dalam pemahaman kami, misalnya dalam tahun 2021, skema pengangkatan guru honorer untuk P3K terasa kuota untuk guru yang mengajar di sekolah dengan guru yang mengajar di madrasah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh kuota 1,2 juta guru, dan barusan juga dari Kementerian Keuangan menyampaikan menyiapkan anggaran sampai dengan 1 juta lebih. Sedangkan di Kementerian Agama hanya memperoleh kuota sebesar 36.767 yang terdiri dari 9.464 untuk guru K2 dan 27.303 guru agama di sekolah. Ini artinya Kementerian Agama hanya memperoleh jatah kurang lebih 3,1 dari jumlah total rekrutmen P3K pada tahun 2021. Padahal kontribusi Kementerian Agama terhadap angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dan menengah mencapai 18% lebih. Kuota yang tidak proporsional akan berdampak terhadap optimalisasi fungsi pendidikan yang digunakan untuk pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Logikanya, optimalisasi anggaran pendidikan untuk membayar guru honorer yang menjadi ASN pada tahun 2021, pada saat ini kan kita hanya mendapat 3,1, seharusnya ya lebih dari itu. Saya membayangkan betapa sedihnya guru-guru madrasah yang hari ini mereka melakukan jihad luar biasa, tetapi tidak memperoleh perhatian. Kemudian hal yang lain, dan saya mohon bantuan pada Ibu dan Bapak, madrasah ini adalah tumpuan pendidikan agama yang dalam pandangan kita melakukan banyak hal dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya. Jadi mohon perjuangan dari semua pihak lah, intinya itu. Kemudian terkait dengan undang-undang, apakah skema pengangkatan ASN, peraturan undang-undangan sudah memadai mengimplementasikan skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN? Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah memberikan landasan yang kuat tentang pengaturan ASN di Indonesia. Namun demikian, praktek ajas proporsionalitas nampaknya perlu menjadi perhatian kita semua. Dan mudah-mudahan
Melalui forum terhormat ini, kami guru-guru madrasah juga memperoleh perhatian dari negara. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jadi Pak Dirjen Pendidikan Islam Kemenak ini ikutan menyampaikan aspirasi ke Komisi 10 nih. Baiklah, jadi kita kan merasa diri kita ini waduh menjadi tumpuan banyak orang. Seandainya kami mampu, seandainya kami bisa, dengan senang hati Pak menambahkan kuota. Seandainya kita yang berwenang gitu ya. Menambahkan anggaran, ya dengan senang hati kami akan menambahkan anggaran, karena apapun yang namanya guru itu kesejahteraan dan perasaan kenyamanannya itu memang menjadi nomor satu. Ini berarti perasaannya guru agama kan begini nih kira-kira. Tuh, kok yang guru-guru yang lain slotnya 1 juta. Kita kok hanya 3,1% dari 1 juta. Ya di madrasah ya, yang di sana, yang di Kemenak. Mungkin satu per ini mil ya, itu kita harus bisi-bisi per mil itu. Iya. BCI Pak Kemenak ya? Anu kayak Mas Nadiem gitu. Mungkin surat gitu ya. Kayak gitu deh. Kemudian tapi sudah luar biasa ini ya, yang guru agama ini diperjuangkan juga oleh Kemendikbud ya. Kemarin Prof Nunuk bersama saya di Sragen itu mendapat tepuk tangan luar biasa karena guru agama sudah ada solusinya gitu. Itulah yang ingin mereka dengar sebenarnya ya. Jadi alangkah bagus kalau memang kita itu ketika kunker ke daerah didampingi oleh pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan-keputusan yang memang diharapkan. Langsung klarifikasi, Bu Dewi guru agama difasilitasi, jadi itu tidak harusnya udah ini ya, dan kita akan terus untuk kedepannya untuk kawal ini sama-sama dengan Pak Dirjen Tendis untuk itu, lalu kemudian Tendik itu next ya, jadi artinya itu kita akan terus juga sempurnakan buat itu. Oke, ini kami berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kementerian Agama terkait untuk guru agama, formasi yang telah diajukan. Ini yang kemudian kita bisa lihat breakdown-nya dari per daerah ataupun per agama. Ini sesuai dengan perencanaan kebutuhan ya, kebutuhan di masing-masing daerah yang mengajukan. Ada yang melebihi kebutuhan, jadi harus ada data-data. Dan ini untuk agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Ya. Lanjut. Oke, mungkin demikian dari kami dulu, Bu Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.